Halo semuanya, jadi di sini kami akan membahas tentang studi kasus catatan akuntansi perusahaan jasa dengan nama perusahaan Namira Beauty and Spa. Langkah yang pertama, kita akan membuat jurnal ilmunya pada periode 31 Maret 2023. Tanggal yang pertama adalah tanggal 2. Di sini tanggal 2 bulan Maret tahun 2023. Soalnya adalah Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa yang pertama uang tunai sebesar 400 juta rupiah dan peralatan salon sebanyak 200 juta rupiah. Keterangan di sini mengenai kas, peralatan salon serta modal. Kas di sini berada di debit, begitu juga dengan peralatan salon berada di debit. Karena di sini peralatan salon dengan kas itu termasuk harta. Dan harta itu bertambah di debit, jadi kita taruhnya di debit. Lalu untuk keterangan modal itu kita taruh di kredit, karena di sini kan menyetorkan modal. Lalu modal itu bertambahnya di kredit. Jadi keterangan yang terdapat pada jurnal umum ini adalah setoran modal awal. Dilanjut tanggal yang keempat, yaitu dengan soal dibeli beberapa perlengkapan salon berupa shampoo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Aku yang mempengaruhi ini adalah shampoo dan pewarna rambut serta kas. Shampoo dan pewarna rambut itu di debit karena menambah peralatan, jadi kita taruh di debit. Sementara kas berada di kredit itu karena hasil dari pembelian shampoo dan pewarna rambut, jadi duitnya berkurang. Lalu keterangan yang kita dapat adalah pembelian perlengkapan. Lanjut tanggal yang kelima, dengan soal sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar Rp40 juta. Akun yang terpengaruh di sini adalah sewa dibayar di muka serta kas. Sewa dibayar di muka, lalu kas kenapa jadi kredit? Karena hasil dari pembelian sewa ini sehingga kasnya harus berkurang. Dan keterangan yang kita dapat dari tanggal 5 ini adalah pembayaran sewa. Di tanggal selanjutnya ada tanggal 7 dengan soal diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Akun yang terpengaruh ada 2, yaitu kas dan pendapatan jasa. Kas berada di debit sebesar Rp2.600.000. Pendapatan jasa berada di kredit sebesar Rp2.600.000. Kenapa pendapatan jasa berada di kredit bukan di debit? Karena pendapatan itu bertambahnya di kredit bukan di debit. Lalu keterangan yang kita dapat dari tanggal 7 ini adalah penerimaan pendapatan. Lanjut di tanggal 10, yaitu dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga Rp1.200.000 per unitnya. Baru dibayarkan Rp1 juta dan sisanya dibayar akhir bulan. Lanjut tanggal 10, yaitu dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga Rp1.200.000 per unitnya. Baru dibayarkan Rp1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Di sini akun yang terpengaruh ada 3, yaitu sofa, kas, dan utang. Di sini sofa masuk ke bagian debit karena peralatannya bertambah. Kenapa Rp2.400.000? Kenapa bukan Rp1.200.000? Karena dia ini membelinya 2 unit. Jadi 1 unitnya Rp1.200.000. Sehingga Rp1.200.000 ditambah Rp1.200.000 sebenarnya adalah Rp2.400.000. Lalu akun yang kedua kas. Kasnya berkurang sebanyak Rp7 juta karena hasil dari pembelian sofa. Dan utangnya masih tersisa Rp1.400.000. Jadi keterangan yang kita dapat di sini adalah pembelian sofa secara kredit. Akun yang terpengaruh selanjutnya adalah kas dan utang. Kas dan utang di sini berada di kredit. Kas berada di kredit sebesar Rp1 juta. Kenapa 1 juta? Karena dia ini baru membayar
pembeliannya sebesar Rp1.000.000, sehingga masih ada utang yang harus dibayar nantinya. Jadi utang di sini tertulis Rp1.400.000. Selanjutnya yaitu tanggal 13. Di sini soalnya adalah telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000, baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Kas dan piutang usaha berada di debit, kasnya sebanyak Rp1.200.000, piutang usahanya Rp800.000, dan pendapatan jasanya berada di kredit sebesar Rp1.800.000. Lalu di sini keterangannya adalah piutang pendapatan. Tanggal selanjutnya tanggal 16 diterima uang atas jasa salon. Tanggal 16 diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Akun yang terpengaruh ada kas, pendapatan jasa. Kasnya berada di debit karena bertambah, dan pendapatan jasanya berada di kredit juga bertambah. Pendapatan jasa bertambahnya di kredit karena mengikuti rumus PUM-PB. Jadi di sini keterangan yang didapat adalah penerimaan pendapatan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17. Dengan soal dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Akun yang terpengaruh yaitu beban LHT atau listrik, air, dan telepon masuk ke dalam debit karena beban bertambah di debit dengan jumlah Rp1.500.000. Yang kedua ada kas. Kas karena berkurang di kredit masuk ke dalam kredit yaitu dengan jumlah Rp1.500.000 dengan keterangan pembayaran beban LHT. Transaksi selanjutnya pada tanggal 21 dengan soal dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga 4 juta. Akun yang terpengaruh yaitu komputer dan utang. Komputer masuk ke dalam debit karena komputer itu termasuk harta bertambah di debit, dan utang bertambah di kredit dengan jumlah 4 juta. Keterangannya yaitu pembelian komputer secara kredit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Maret dengan soal dilunasi utang pembelian sofa kepada toko furniture pada tanggal 10. Akun yang terpengaruh yaitu utang usaha dan kas. Utang usaha masuk ke dalam debit dengan jumlah Rp1.400.000 dan kas masuk ke kredit karena berkurang yaitu dengan jumlah Rp1.400.000. Keterangannya itu pelunasan utang tanggal 10. Transaksi selanjutnya pada tanggal 24 dengan soal dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Akun yang terpengaruh yaitu printer dan kas. Printer termasuk ke dalam debit dengan jumlah Rp800.000 dan kas bertambah di kredit. Kas berkurang di kredit gitu. Dan kas berkurang di kredit dengan jumlah Rp800.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 27 dengan soal diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar Rp300.000. Kas yang terpengaruh yaitu kas dan utang. Kas termasuk ke dalam debit dengan jumlah Rp300.000 karena bertambah. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 31. Akun yang terpengaruh dalam soal dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar 6 juta. Akun yang terpengaruh yaitu beban gaji dan kas. Beban gaji masuk ke dalam debit dengan jumlah 6 juta. Dan kas masuk ke dalam kredit karena berkurangnya di kredit yaitu dengan jumlah 6 juta dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Jadi di sini jumlah keseluruhan dari jurnal umum pada bulan Maret 2023 adalah sebanyak Rp663.400.000. Itu di debit. Kreditnya pun sama sebesar Rp663.400.000.
Lanjut kita pindahkan ke buku besar dengan nama akun yang pertama yaitu kas di tanggal 2 Maret 2023 dengan keterangan modal awal. Di tanggal 2 kas bertambah di debit sebesar 400 juta rupiah. Jadi kita taruh di saldo debit 400 juta rupiah karena kas itu termasuk harta dan harta bertambah di debit. Tanggal 4 dengan keterangan pemberian perlengkapan berkurang, yaitu di kredit 1.300.000. Jadi saldo di debit kita kurangkan 1.300.000 menjadi 398.700.000. Tanggal 5 pembayaran sewa ditaruh di kredit sebesar 40 juta rupiah. Lalu di saldo debit ini kita kurangkan dengan kredit yang di sini dan hasilnya menjadi 358.700.000 rupiah. Tanggal 7 dengan keterangan penerimaan pendapatan dengan saldo ditambah ke debit sebesar 2.600.000, hasilnya adalah 361.300.000 rupiah. Tanggal 10 dengan keterangan pembelian sofa berada di kredit sebesar 1 juta dan saldo debitnya berkurang 1 juta rupiah, jadi hasilnya adalah 360.300.000. Lanjut tanggal 13 piutang pendapatan ada di debit sebesar 1.200.000 rupiah dan saldo di debit jadi bertambah 1.200.000 rupiah menjadi 361.500.000 rupiah. Tanggal 16 penerimaan pendapatan ada di debit sebesar 1.300.000 rupiah dan saldo di debit bertambah 1.300.000 rupiah menjadi 362.800.000 rupiah. Lanjut tanggal 17 pembayaran beban LHT berada di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi saldo di debit ini berkurang 1.500.000 rupiah menjadi 361.300.000 rupiah. Lalu tanggal selanjutnya adalah tanggal 22 yaitu pelunasan utang tanggal 10 berada di kredit sebesar 1.400.000 rupiah. Di saldo debit kita kurangkan 1.400.000 rupiah, jadi hasilnya 359.900.000 rupiah. Tanggal selanjutnya tanggal 24 pemberian piutang berada di kredit sebesar 800.000 dan saldo di debit berkurang 800.000, hasilnya adalah 359.100.000. Lalu tanggal 27 yaitu dengan keterangan penerimaan piutang berada di debit sebesar 300.000, jadi saldo di debit bertambah 300.000 menjadi 359.400.000. Lalu di tanggal yang terakhir adalah tanggal 31 yaitu pembayaran gaji karyawan berada di kredit sebesar 6 juta. Jadi saldo yang berada di debit ini dikurangkan dengan 6 juta dan di kredit ini hasilnya adalah 353.400.000 rupiah. Akun yang selanjutnya adalah piutang usaha dengan nomor akun 112. Tanggal yang pertama 13 Maret 2023 dengan keterangan piutang pendapatan. Remnya ada di J1 yang ada di debit sebesar 600.000. Lalu kita taruh ke saldo debit sebesar 600.000 tetap ya. Tanggal yang selanjutnya adalah tanggal 27 dengan keterangan penerimaan piutang. Remnya ada berada di jurnal umum 2. Berada di kredit sebesar 300.000 dan saldonya ditaruhnya di debit, namun bukan di kredit karena piutang termasuk harta dan harta bertambah di debit. Jadi 600.000 dikurangi 300.000, hasilnya adalah 300.000. Lalu akun yang selanjutnya sewa dibayar di muka. Tanggal 5 Maret 2023 dengan keterangan pembayaran sewa. Refnya J1 dan ditaruh di debit sebesar 40 juta rupiah dan saldonya dimasukkan di debit sebesar 40 juta rupiah. Akun yang selanjutnya yaitu perlengkapan ada di tanggal 4 Maret 2023 dengan keterangan perlengkapan salon. Refnya berada di J1 berada di debit sebesar 1.300.000 rupiah dan saldonya ditaruh di debit sebesar 1.300.000 rupiah karena perlengkapan termasuk harta dan harta bertambah di debit. Akun yang
6.400.000. Dan yang terakhir pada tanggal 14 yaitu pembelian printer. Gasnya berada di jurnal 2. Akunnya yaitu masuk ke akun debit menjadi rupiah 48.000. Saldonya bertambah menjadi 207.700.000. Dan selanjutnya ada akun utang usaha. Pada transaksi tanggal 10 pembelian sofa, gasnya yaitu jurnal 1. Dia masuk ke akun kredit yaitu Rp1.400.000. Saldonya juga berada di akun kredit. Pada transaksi tanggal 21 yaitu pembelian komputer. Jurnalnya yaitu jurnal 1. Dia masuk ke akun kredit yaitu 4 juta. Kemudian 4 juta tersebut ditambah dengan 1.400.000 menjadi 5.400.000. Dan yang terakhir, pelunasan utang adalah jurnal kedua. Ia masuk ke akun debit yaitu 1.400.000. Saldonya berkurang menjadi 4 juta. Dan yang selanjutnya ada akun modal awal Ibu Nadira. Nomor akunnya adalah 311. Pada transaksi tanggal 2 adalah modal awal Ibu Nadira. Harusnya berada di jurnal 1 dan kreditnya adalah 600 juta. Saldo kreditnya juga 600 juta. Dan selanjutnya ada akun pendapatan jasa. Nomor akunnya adalah 411. Pada transaksi tanggal 7 penerimaan pendapatan, yaitu resnya jurnal 1 di kredit 2.600.000 dan saldonya 2.600.000. Pada transaksi tanggal 13 yaitu piutang pendapatan, jurnal 1. Ia berada di kredit sebesar Rp1.800.000 ditambah dengan Rp2.600.000 menjadi Rp4.400.000. Dan yang terakhir transaksi pada tanggal 16 yaitu penerimaan pendapatan, jurnal 1 berada di kredit sebesar Rp1.300.000. Saldonya bertambah menjadi Rp5.700.000. Selanjutnya yaitu akun beban gaji. Pada tanggal 31 beban gaji gasnya berada di jurnal 2. Akunnya akun debit yaitu 6 juta. Saldonya juga berada di debit yaitu 6 juta. Terakhir ada beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 17 beban LHT gasnya berada di jurnal 2. Akunnya akun debit yaitu Rp1.500.000. Saldonya juga berada di debit sebesar Rp1.500.000. Pindahan pengharapan saldo. Nomor akun 111. Akunnya adalah kas. Di debit sebesar Rp353.400.000. 112. Akunnya di piutang usaha sebesar Rp300.000. 113. Nomor akunnya sewa dibayar di muka sebesar 40 juta. 114. Akunnya kecelakaan sebesar Rp1.300.000. 115. peralatan sebesar Rp207.200.000. 211. Nomor akunnya piutang usaha sebesar di kredit sebesar 4 juta. 311. Nomor akunnya modal Ibu Nadira di kredit sebesar Rp600 juta. Pendapatan jasa 411. Pendapatan jasa di kredit sebesar Rp5.700.000. 511. Beban kredit di debit sebesar Rp6.000.000. 512. Akunnya beban listrik, air, dan beban sebesar di debit sebesar Rp5.500.000. Total debit dihitung semua hasilnya Rp609.700.000. Kredit dihitung semuanya hasilnya Rp909.700.000.